Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Febrianti dengan NIM 122240100. Dan saya Sula Amira Hanis dengan NIM 122400231. Di sini kami akan mempresentasikan proses kimia dalam industri. Studi kasus pada pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara di Mojokerto. Tujuan dari studi kasus ini adalah menjelaskan proses produksi kimia pada pabrik bioetanol di PT Energi Agro Nusantara dan menjelaskan pengelolaan limbah kimia pada pabrik bioetanol pada PT Energi Agro Nusantara di Mojokerto. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama itu PT Energi Agro Nusantara atau PT Enero adalah perusahaan energi terbarukan yang memproduksi bioetanol berkadar lebih dari 99,5% yang terbuat dari molase tebu, serta mengelola limbah spent wash menjadi pupuk cair, dan sedang mengembangkan CO2 menjadi liquid CO2 untuk industri. Selanjutnya ada sejarah perusahaan PT Energi Agro Nusantara. Yang pertama pada tahun 2010 itu penandatanganan MOU antara Kementerian Perindustrian RI dengan NEDO Jepang terkait dengan pembangunan pabrik bioetanol berbahan baku molase. Kemudian pada tahun 2012 menetapkan pabrik bioetanol sebagai anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara X Perseroan. Kemudian pada 2013 itu PT Energi Agro Nusantara resmi didirikan menjadi anak perusahaan dari PT PN X berdasarkan Akta Notaris nomor 3 oleh Sri Eliana SH. Kemudian diresmikan oleh Kemenhukam RI. Dan yang terakhir itu logo perusahaan diluncurkan dengan filosofi warna hijau yang berarti lingkungan dan cairan bioetanol, merah artinya semangat dan cita-cita, dan biru yang artinya profesionalisme. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Jadi untuk visi perusahaan itu menjadi perusahaan energi terbarukan dan biokimia terkemuka di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan produk energi terbarukan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengembangkan usaha melalui peningkatan produksi, inovasi, dan diversifikasi. Yang ketiga, itu meningkatkan daya saing melalui kompetensi SDM, efisiensi, dan implementasi tata kelola pabrik yang baik. Selanjutnya ada deskripsi letak geografis perusahaan. Jadi PT Energi Agro Nusantara ini berlokasi di Gempol Kerp, Mojokerto, Jawa Timur dengan luas lahan sekitar 6,5 hektar dan akses air dari Sungai Berantas yang diolah untuk keperluan produksi dan sanitasi. Area produksi seluas 9,5 meter persegi dengan area pengelolaan limbah itu seluas 3,5 hektar. Terus terletak di dekat pabrik gula Gempol Kerp. Selanjutnya pada bab 2 yaitu proses produksi. Yang pertama ada wujud zat produk kimianya. Jadi etanol merupakan jenis utama dari alkohol yang mempunyai struktur kimia CH3 CH2OH. Sifat fisiknya itu yang pertama tidak berwarna, cair seperti air mineral. Yang kedua itu berbau khas. Yang ketiga mudah menguap. Terus ada sifat kimianya itu terjadi dari reaksi fermentasi monosakarida dan bereaksi dengan asam asetat dan asam sulfat. Kemudian ada bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan yang pertama itu ada molase tebu. Jadi molase tebu adalah limbah cair dari pabrik gula tebu yang masih mengandung 10-18% asam amino dan gula. Jadi dia itu bersifat asam dengan pH 5,5 sampai 6,5. Molase terdiri dari tetes hitam, tetes pekat, dan molase 3 kelas.
Selanjutnya itu ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Ragi merupakan mikroorganisme fermentasi utama dalam produksi bioetanol. Jadi terdapat 3 jenis ragi. Yang pertama itu ada ragi basah, ragi kering, dan ragi instan. Ragi itu bertugas mengubah gula dalam molasses menjadi alkohol melalui proses fermentasi anaerob. Selanjutnya ada bahan kimia yang digunakan. Bahan kimia yang digunakan yang pertama itu ada amonium sulfat dengan rumus kimia CH42SO4. Itu adalah garam organik berbentuk kristal putih dengan kandungan 21% nitrogen dan 24% sulfur. Digunakan terutama pada pupuk tanah basah, tidak larut dalam alkohol dan mudah terurai pada suhu tinggi. Titik lelehnya itu di 235 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu ada soda kaustik atau NaOH. NaOH adalah basa kuat yang bersifat korosif dan hidroskopis, larut dalam air dan alkohol. Digunakan dalam berbagai industri. NaOH itu terbagi menjadi 2, itu ada yang padat dan ada yang cair. Reaksinya bersifat eksoterm dengan air dan berbahaya bagi kulit. Selanjutnya itu ada antifoam. Antifoam itu digunakan untuk mengurangi busa dalam proses water treatment. Itu tuh terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada silicone base, water base, oil base, dan powder base. Yang berikutnya ada urea dengan rumus kimia NH2CO. Urea adalah senyawa organik berbentuk butiran. Umumnya tuh digunakan sebagai pupuk dengan kandungan nitrogen 46% dalam tanah. Selanjutnya ada proses kimia dan reaksi kimianya. Yang pertama itu ada molasses distillation atau proses pengenceran yang dilakukan dengan penambahan amonium sulfat atau NH42SO4. Selanjutnya itu ada proses propagation. Propagation itu merupakan proses pengembangbiakan yeast dengan media molasses yang diencerkan dan dihasilkan energi yang digunakan untuk pembelahan sel dan sintesis biomasa. Jadi reaksi yang terjadi itu menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya itu ada proses fermentasi. Berikut adalah reaksi yang terjadi, itu ada reaksi aerobik dan anaerobik. Nah, perubahan fermentasi ini merupakan perubahan gula menjadi etanol untuk membentuk alkohol dan diperlukan kondisi fermentasi anaerob pada pembentukan alkohol. Pada tahap ini juga digunakan antifoam untuk mengurangi gelembung yang dapat menyebabkan tangki menjadi overflow. Selanjutnya itu ada reaksi adsorpsi. Adsorpsi berikut adalah reaksi yang terjadi. Itu diawali dengan adsorpsi etilen dalam H2SO4 dalam kolom absorber. Reaksi ini akan melepaskan panas karena bersifat eksotermis. Selanjutnya, gambar bagian alir proses produksi. Yang pertama, penyediaan bahan. Terdapat lab propagation. Untuk pembiakan yes murni, Saccharomyces cerevisiae dilakukan setiap 6-12 bulan sekali. Yes mampu melakukan 1 kali fermentasi dalam 10 batch. Kemudian, molasses dilution. Untuk pengenceran molasses dan penambahan amonium sulfat sebagai nutrisi untuk pertumbuhan yes sebelum masuk ke tangki propagasi. Lalu yang kedua, proses propagasi dilakukan secara bertahap dengan molasses encer dalam kondisi aerob dan pengadukan bertujuan meningkatkan densitas yes. Yang ketiga, proses fermentasi. Gula diubah menjadi etanol dalam kondisi anaerob. Proses dijaga pada pH 4-5 dan suhu 32-36 derajat Celcius. Pendinginan dilakukan menggunakan plate heat exchanger. Antifoam ditambahkan untuk mencegah overflow akibat busa.
Yang keempat, proses evaporasi. Menggunakan falling film evaporator untuk memisahkan etanol dari MBR. Dengan kandungan etanol 9-11%. Etanol menguap dan dialirkan ke kolam distilasi. Yang kelima, proses distilasi. Etanol dipisahkan dari pengotor berdasarkan titik didih menghasilkan etanol 90-92%, hasil samping berupa fuel foil dan stillage. Yang terakhir akan diolah di WWTP. Distilasi maksimal hanya mencapai 96,5% karena titik azeotrop. Yang keenam, proses dehidrasi. Menghilangkan air menggunakan zeolit hingga kadar etanol mencapai 99,5%. 2 unit dehidrasi bekerja bergantian untuk proses dan regenerasi adsorben. Suhu 118 hingga 121 derajat Celcius. Tekanan saat adsorpsi 1,65 bar dan regenerasi 0,14 bar. Selanjutnya, pengolahan limbah. Berikut alur dan unit pengolahan limbah WWTP. Yang pertama, lamella clarifier. Untuk memisahkan padatan dari air limbah menggunakan sedimentasi dan koagulan. Terdapat 4 unit, 2 di awal dan 2 setelah degassing pond. Ditambahkan antifoam berupa larutan fosfat. Selanjutnya, kolam resettling. Kolam pengendapan lanjutan sebelum masuk ke anaerob digester. Juga berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi bakteri di scrubber biogas. Kemudian, anaerob digester. Menggunakan bakteri anaerob dari kotoran sapi untuk menguraikan bahan organik menjadi sludge dan biogas atau CH4. 2 unit digester menghasilkan hingga 1000 meter kubik per jam biogas. Selanjutnya, degassing pond. Mengurangi busa dan menstabilkan aliran limbah sebelum masuk ke lamella clarifier. Lanjutan, sludge di-recycle ke digester untuk menjaga populasi bakteri aktif. Yang terakhir, lagun. Kolam penampungan akhir untuk limbah finase yang masih mengandung COD tinggi. Limbah ini tidak dibuang, tapi dijual sebagai bahan pupuk cair ke vendor. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Menjelaskan proses produksi bioetanol di PT Energi Agro Nusantara. PT Energi Agro Nusantara menggunakan molasses atau tetes tebu sebagai bahan baku utama dalam produksi bioetanol. Proses produksi meliputi pengenceran molasses atau molasses dilution, pembiakan ragi atau propagasi, fermentasi anaerob, evaporasi, distilasi, dan dehidrasi untuk menghasilkan etanol 99,5% fuel grade. Fermentasi dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae yang dioptimalkan dengan suhu, pH, dan nutrisi khusus. Teknologi seperti plate heat exchanger, sensor pH, dan kontrol suhu mendukung proses yang efisien. Produksi berjalan secara berkelanjutan dengan kapasitas 100 kiloliter per hari, mendukung energi terbarukan di Indonesia. Kemudian, menjelaskan pengelolaan limbah kimia. Limbah utama seperti spent wash dikelola melalui sistem WWTP yang mencakup proses fisik, kimia, dan biologis. Terdapat tahapan utama, yaitu lamella clarifier, kolam resettling, anaerob digester, degassing pond, dan lagun. Biogas yang dihasilkan diolah dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga biogas besar 2 MW. Mendukung proses produksi. Limbah cair finase yang kaya unsur hara dimanfaatkan sebagai bahan pupuk cair oleh vendor eksternal. Sistem ini mencerminkan penerapan prinsip ekonomi sirkular dan komitmen terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang terakhir, saran. Proses produksi kimia bioetanol di PT Energi Agro Nusantara, Mojokerto. Produksi bioetanol dimulai dengan pengenceran molasses dan penyesuaian rasio CN menggunakan amonium sulfat dan mikronutrien lain. Tahap propagasi dilakukan secara aerobik
untuk memperbanyak ragi dengan kontrol suhu pH dan oksigen. Proses fermentasi dilakukan secara anaerob dengan suhu 32 hingga 36 derajat Celcius dan pemantauan kadar gula menggunakan sensor Brix. Etanol yang terbentuk dipisahkan dan dimurnikan melalui proses adsorpsi dan hidrolisis dengan pengontrolan suhu, tekanan, dan pH secara ketat. Seluruh tahapan didukung sistem otomasi dan sensor real-time untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk. Selanjutnya, pengolahan limbah pabrik bioetanol. Pengolahan limbah dilakukan melalui sistem WWTP dengan tahap awal clarifier dan digester anaerobik yang menghasilkan biogas. Pengontrolan pH, suhu, dan beban organik penting untuk efisiensi pembentukan metana. Limbah cair vinasse diolah lagi sebelum dijual ke vendor pupuk. Gas H2S dari biogas disaring menggunakan scrubber biologis, lalu dikeringkan agar aman untuk gas engine pembangkit listrik 2 MW. Sistem ini dipantau otomatis untuk menjaga efisiensi dan mendukung kelestarian lingkungan. Demikian penjelasan proses kimia dalam industri studi kasus pada pabrik bioetanol PT Agroenergi Nusantara di Mojokerto.